untuk matematika saintek di sini ada beberapa ya, lumayan banyak ya, karena materinya dari kelas 10 sampai kelas 12 ya di sini ya. Jadi materi untuk matematika saintek kurang lebih sekitar 21 materi di sini. Terus lagi untuk materi yang biasanya pasti keluar gitu ya. Kalau di tahun 2019, tahun 2020 sudah itu pas enggak ada ya untuk matematika saintek. Terus lagi di tahun 2021 baru ada lagi. Nah, itu ada sekitar berapa ini? Ada 12 materi yang selalu ada pas di tahun 2019 juga di tahun 2021. Yang pertama adalah trigonometri. Nah, trigonometri ini lumayan banyak keluarnya. Bisa 2 soal keluarnya ya. Terus lagi integral. Integral itu juga selalu hadir. Turunan, limit, matematika keuangan. Nah, matematika keuangan ini baru hadir di tahun 2019-2021. Terus lagi logaritma. Kalau sebelum tahun 2019 itu logaritma itu kadang muncul, kadang enggak, seperti itu. Tapi di tahun 2019-2021 itu hadir. Gitu ya. Transformasi geometri, barisan dan deret, fungsi, komposisi dan inverse, serta nilai mutlak. Di sini berarti bisa persamaan, pertidaksamaan. Terus lagi sistem persamaan. Nah, sistem persamaan ini di tahun 2019-2021 juga hadir. Gitu ya. Untuk materi yang ada di matematika saintek. Terus lagi sebelum kita belajar untuk apa? Ini nanti kita belajar, mungkin yang pertama kita belajar trigonometri dulu. Kenapa? Karena yang paling banyak keluar adalah trigonometri. Jadi yang saya bahas dulu adalah trigonometri, karena materinya trigonometri lumayan banyak, ada di kelas 10 sama kelas 11 ya di sini ya. Jadi, mungkin untuk satu pertemuan ini nanti kita bahas trigonometri dan contoh soalnya. Nah, tips mengerjakan soal matematika saintek, karena soal matematika saintek itu rata-rata berbentuk ini ya, gabungan dari beberapa materi. Misalkan saja trigonometri digabung dengan logaritma, atau persamaan kuadrat digabung dengan barisan aritmatika atau geometri. Jadi kalau misalkan ini dalam satu soal bisa jadi beberapa materi gitu ya, tetap kita belajar fokus ke per bab dulu. Jadi kita pelajari dulu dari awal, terus kemudian setelah per bab sudah dipelajari, sudah menguasai gitu ya. Jadi di sini walaupun kalian dapat soal nanti digabung-gabung dari satu soal itu, dari entah itu nggak hanya 2, biasanya sampai 3 materi digabung menjadi dalam satu soal, saya kira sudah nggak ada masalah. Jadi untuk tips mengerjakan soal matematika ini, yang penting konsepnya harus paham dulu, gitu ya. Pahami konsep yang nomor 1. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dari sini, silahkan, boleh. Kalau tidak ada, kita bisa langsung ke materinya ya. Kita hari ini belajar trigonometri. Trigonometri ini pelajaran kelas 10 juga kelas 11. Yang pertama. Nah, materi yang biasanya keluar di trigonometri itu apa saja? Nah, konsep pertama yang kalian harus pahami itu tentang perbandingan trigonometri. Ya. Cara mencari sin, cos, tangen, sekan, kosekan, sama kotangen. Gitu ya. Yang pertama, di sini kalau misalkan saya punya segitiganya siku-siku. Nah, untuk mempermudah kalian, biasanya saya labeli sudutnya itu nggak harus yang berada di sebelah bawah ya, bisa juga ditaruh atas. Nah, di sini sisi yang berada di depannya sudut alfa itu
adalah depan gitu ya. Berarti terus sisi yang berada di sampingnya sudut berarti samping, dan sisi yang berada di depannya sudut siku-siku atau sisi terpanjang di sini ya. Biasanya dikenal dengan hipotenusa. Untuk memudahkan kalian untuk menghafal gitu ya. Jadi kita ubah jadi miring, lebih enak. Sebenarnya walaupun di sini kalau dikatakan miring kurang tepat ya. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti posisi dari segitiganya ini saya balik gitu kan, jadi nggak miring lagi. Pokoknya saya bilang kalau sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang atau sisi yang berada di depannya sudut siku-siku. Seperti itu. Nah, untuk mencari sin cos tangannya bagaimana? Untuk memudahkan, di kelas 10 dulu juga sudah pernah diajari pastinya ya, tentang ini mencari sin, cos, tangan. Kalau sin berarti sin alfa, itu nyarinya bagaimana? Ya sisi depan per miring, atau cara mudah menghafalkannya adalah sin demi, cos sami, tan desa. Nah, kalau sin sama cos di sini sudah bisa, untuk tangannya juga bisa. Tangan itu adalah sin per cos, gitu ya. Terus lagi ada tambahan juga selain ketiga ini yang biasanya hadir. Nah, di sini ada sekan. Sekan alfa itu adalah seper dari cos. Terus lagi kalau kosekan berarti seper dari sin. Terus lagi sekarang ke sudut yang berrelasi. Nah, di sini saya punya kuadran ya. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ini kaitannya apa? Tadi kalau kita sudah nyari sin gitu ya. Nah, terus dikasih tahu sin ini berada di kuadran 2 misalkan. Oh, kalau di kuadran 2 itu berarti yang positif apa? Kalau di sini yang positif hanya sin saja. Berarti kalau saya nyari nilai cos sama tan, bagaimana nilainya? Nilainya berarti negatif. Kalau misalkan disuruh nyari sin cos tangan di kuadran 1, karena di sini kuadran 1 ya, berarti semua sudutnya adalah semua nilai dari sin cos tangan adalah positif. Terus lagi kalau misalkan dikatakan di kuadran 3 ya, sin alfa, alfanya di kuadran 3 misalkan seperti itu. Nah, kalau di kuadran 3 di sini yang positif apa? Yang positif adalah tangannya. Oh, berarti nilai dari selain tangan seperti sin cos bagaimana? Ya negatif. Kalau nilai dari kotangan, nilai dari kotangan berarti juga positif. Jadi kalau misalkan sin di sini positif, kosekannya juga positif di kuadran 2. Terus di kuadran 4, nilai dari cos saja yang positif, berarti lainnya untuk sin sama tangan negatif. Oh, kalau cos positif berarti apa? Sekannya juga pasti positif. Terus, selain ini tadi, nilai dari positif negatif, harus kalian ini sudutnya juga harus dipahami. Kalau dikatakan di kuadran 1 itu nama lainnya adalah sudutnya lancip. Oh, berarti kalau sudutnya lancip nggak ada masalah. Nilai dari sin cos tangan semuanya pasti positif. Jadi nanti kalau di soal ada yang seperti itu. Sudutnya lancip, nah berarti nggak ada masalah karena semua dari nilai sin cos tangan adalah positif. Terus bentuk dari kuadran 1 bagaimana? Di sini ada 90 derajat dikurangi alfa. Ya, ini yang perlu dihafalkan juga. Nah, cara menghafalkannya bagaimana? Ya dengan mengerjakan soal, gitu ya. Terus di kuadran 2, di sini ada 2 bentuk. Ada yang berbentuk 180 derajat dikurangi alfa atau 90 derajat plus alfa. Nah, kalau soal di UTBK itu yang modelnya biasanya yang keluar yang seperti apa? Biasanya bentuk yang kedua. Yang 90 derajat plus alfa. Oh, berarti 90 derajat plus alfa itu berada di kuadran 2. Nah, biasanya dikonversi enggak dalam bentuk derajat, bentuknya dalam pi. Berarti 90 derajat itu sama artinya dengan apa? Pi per 2. Kalau pi saja kan sama dengan berapa? Masih ingat ya? Berapa? 180 derajat. Jadi nanti tinggal dikonversi saja dari derajat ke radian.
Terus lagi untuk yang di kuadran 3, di sini ada dua bentuk juga. Bisa pakai 180 derajat plus alfa atau 270 derajat min alfa. Gitu ya. Terus lagi di kuadran 4. Di kuadran 4 di sini muncul 360 derajat min alfa atau 270 derajat plus alfa. Ya, ini bentuk. Habis ini kita langsung bahas soalnya, ben ngerti gitu ya. Ya, terus lagi sudut istimewa yang perlu saya yakin ini sudah hafal semua ya kalian ya. Karena di kelas 10, 11, 12 diulang lagi gitu kan ya. Atau di sini sebelum ke sudut istimewa untuk menghafalkan sudut di berbagai kuadran itu semua sindikat tangan kosong. Oh, semua. Artinya apa kalau di kuadran 1 berarti semua yang positif. Sindikat. Oh, berarti di sini sin. Di kuadran 2 hanya sin saja. Sin sama kosekan berarti ya, yang positif. Terus lagi di kuadran 3, tangan. Berarti tangan aja yang positif. Terus lagi yang di kuadran 4 yang positif adalah kos. Seperti itu cara mudah menghafalkannya, semua sindikat tangan kosong gitu ya. Terus kuadran 2 ini juga biasanya diberi nama bukan kuadran 2. Sudutnya tumpul. Kalau sudah dikatakan sudutnya tumpul, berarti itu berada di kuadran 2. Oh, tadi kalau di kuadran 2 yang positif apa? Sin sama kosekan saja. Lain dari itu berarti nilainya adalah negatif. Jadi fungsi biasanya dikasih keterangan ini sudutnya lancip, ini sudutnya tumpul. Nah, memberitahu kalau di situ dikatakan tumpul untuk kos tangan itu berarti nilainya adalah negatif. Gitu ya. Terus sudut istimewa. Nah, yang perlu dihafalkan di sini ya, ada 0, 30, 45, 60 sama 90. Nah, untuk nilai sin di sini kan nilainya semakin 0 derajat, 0, 30 derajat setengah, semakin besar sudutnya, semakin besar nilai dari sinnya. Sedangkan cos itu kebalikannya. Kalau cos itu semakin kecil, berarti semakin besar nilainya. Nah, kalau untuk mencari tangan, ini kalau kalian sin sama cos nilainya sudah hafal, otomatis tangan juga pasti bisa. Kenapa? Tangan itu adalah sin per cos. Jadi kalau misalkan lupa, ya, oh kalau mau nyari tan 0 derajat berapa? Ya langsung aja. 0 dikurangi 1. 0 kurangi 1. 0 dikurangi 1. Maaf, 0 dibagi 1 gitu ya. Terus untuk mencari tan 30 derajat bagaimana? Ya setengah akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3 berapa ya? 1 per akar 3. Berarti kalau dijadikan sekawan bagaimana? Jadi sepertiga akar 3. Saya kira sudut istimewa ini sudah nggak ada masalah ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Boleh. Sebelum saya lanjutkan. Belum ada ya? Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini ada catatan. Di sudut yang berrelasi tadi, kita menemukan sudut 90 derajat bisa plus minus alfa dan 270 derajat plus minus alfa. Nah, kalau di sini misalkan kita nemu nih yang sudutnya 90 derajat atau 270 derajat, berarti di sini sin akan berubah jadi cos dan sebaliknya. Contohnya, saya punya sin 20 derajat. Gitu kan ya. Sin 20 derajat. Berarti 20 derajat itu berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 1. Karena di kuadran 1 berarti rumus yang kita pakai apa? 90 derajat min alfa tadi ya. Oh, berarti kalau mau nyari bentuk lainnya, kalau sin 20 itu ternyata ada bentuk lainnya. Jadi di sini sin 20 itu sama artinya dengan sin 90 derajat dikurangi dengan 70. Gitu ya. 90 derajat dikurangi 70, 90 dikurangi 70 berapa? 20. Sudah cocok. Nah, untuk mencari bentuk lainnya, berarti di sini tadi kalau ada yang berbentuk 90 derajat,
sin-nya berubah jadi cos. Oh, berarti di sini sin 20 derajat itu sama artinya dengan cos 70 derajat. Gitu ya. Jadi kalau dijumlahkan sudutnya sama dengan berapa? Ya 90 derajat. Terus lagi selain itu contoh lainnya misalkan di sini ada tan. Tan berubah jadi kotan. Kalau kotan berarti berubah jadi tan. Wah, sebaliknya. Misal nih, saya punya tan 310 derajat. 310 itu berada di kuadran berapa? Di kuadran 4. Di kuadran 4 itu kan di antara 270 sampai 360. Oh, berarti di sini kalau tan 310 itu bisa saya tulis 270 derajat plus 40. 270 derajat plus alfa, tadi kan sama artinya berada di kuadran 4. Karena berada di kuadran 4 itu positif apa negatif? Negatif. Yang positif tadi hanya cos saja kalau di kuadran 4. Oh, berarti di sini tan 310 itu nilainya sama dengan min cos 40 derajat. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Karena ini penting ya. Untuk ini, karena yang sering keluar yang modelnya yang seperti ini. Jadi kalau ketemu 180 sama 360 bagaimana tetap? Sin ya tetap sin, cos ya tetap cos, tangan ya tetap tangan. Kalau ketemu 180 sama 360. Gitu ya. Terus yang ketiga, kita masuk ke identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri ini ada 3. Nah, sebenarnya kalau kalian cukup menghafalkan satu saja, yang paling atas sendiri. Kalau ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi alfanya ini bisa diubah. Misal nih, alfanya saya ubah jadi 10. Berarti sin kuadrat 10 ditambah cos kuadrat 10 itu sama dengan 1. Jadi ini bisa diubah-ubah. Ya, alfanya. Kalau misalkan alfanya saya ganti 25 jadi sin kuadrat 25 ditambah cos kuadrat 25 iya sama dengan 1. Gitu ya. Lalu terus untuk yang bawahnya bagaimana ini? Nah, untuk bawahnya ini rumus bawahnya ini sebenarnya diambil dari rumus atasnya. Nah, atasnya ini semuanya saya bagi dengan apa? Cos. Nah, kalau semuanya sin kuadrat, saya bagi cos kuadrat. Sin per cos tadi sama dengan apa? Tangan. Gitu? Jadi di sini tangan kuadrat. Terus cos kuadrat juga saya bagi dengan cos. Cos saya bagi cos berarti dapat 1. Terus 1 dibagi dengan cos. Seper cos tadi sama dengan apa? Sekan. Karena dikuadratkan jadi sekan kuadrat. Nah, terus untuk yang bawahnya lagi, ini juga diambil dari rumus yang pertama. Rumus yang pertama di sini kedua ruas saya bagi, kalau tadi saya bagi cos, sekarang saya bagi dengan sin. Gitu ya. Kalau saya bagi sin, berarti di sini sin saya bagi sin, hasilnya sin kuadrat dibagi sin kuadrat alfa dapat 1. Cos kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa. Cos per sin tadi itu rumusnya adalah apa? Cot. Karena tadi dikuadratkan menjadi cot. Cot tan kuadrat alfa. Itu sama dengan, berarti 1 saya bagi dengan sin. 1 saya bagi dengan sin dikuadratkan. Karena 1 per sin tadi sama dengan apa? Kosekan. Jadinya apa? Karena dikuadratkan, jadi kosekan kuadrat alfa. Jadi cukup 1 yang paling atas saja sudah hafal, yang bawahnya juga pasti hafal. Gitu ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum ke contoh soal. Belum? Oke, saya lanjutkan ke contoh soalnya ya di sini ya. Kita bisa kerjakan bareng-bareng ini nanti. Nah, model soal. Ini masih materinya satu materi, trigonometri saja. Mungkin nanti ada juga yang digabung dengan materi lain, saya kenalkan saja, gitu ya. Saya kenalkan, terus nanti juga kita kerjakan bareng-bareng. Nah, di sini ada cos kuadrat 15 derajat plus cos kuadrat 40 derajat plus cos kuadrat 50 derajat plus cos kuadrat 75 adalah ternyata semuanya bukan sudut istimewa, ya. Karena semuanya bukan sudut istimewa, berarti
bagaimana kita mengerjakannya. Nah, cara mengerjakannya sudah kita bahas dari materi yang awal tadi. Sampai ke materi yang ketiga, identitas trigonometri. Berarti rumusnya apa saja? Nah, di sini. Ada rumus ini tadi. Ada kalau di kuadran 1, misal saya punya cos 90 derajat min alfa itu sama dengan apa? Cos tadi berubah jadi apa? Sin. Kalau sin berubah jadi apa? Jadi cos. Terus yang kedua pakai identitas trigonometri. Terus langkah pertama untuk mengerjakan bagaimana di sini? Kita kumpulkan aja. Sudutnya ini kalau ditambahkan harus 90 derajat. Berarti yang mana sama yang mana di sini yang kita gabungkan jadi satu dulu gitu ya. Ditambah, dikumpulkan dulu ketika sudutnya itu ditambahkan sama dengan 90 derajat. Berarti yang mana saja? Cos kuadrat 15 derajat berarti saya kumpulkan dengan yang mana berarti di sini? 75 derajat. Oke, cos 75 derajat. Oke, kita kumpulkan jadi satu. Terus berarti cos 40 dikumpulkan dengan Cos 50. Oke, nggak ada masalah berarti ya dari sini ya. Nah, setelah kita kumpulkan, kita sudah punya identitas trigonometri yang barusan kita pelajari. Berarti untuk yang di sini cos kuadrat 15 atau cos kuadrat 75 harus kita ubah salah satunya. Ya toh? Berarti kalau saya punya cos kuadrat 15 di sini, misalkan yang kita ubah adalah 75-nya. Ya. Cos 75 itu sama artinya dengan sin berapa? Kalau berdasarkan ini tadi komplement sudut atau yang di kuadran 1 tadi. Cos 75. Sin 15. Sin 15. Oke. Sin 15 ya. Berarti kalau di sini yang cos 40 sama 50 ini terserah yang mau diganti yang mana gitu ya. Sekarang yang kita ganti yang cos 50 derajat aja. Berarti kalau cos 50 derajat saya ubah jadi sin, jadinya sin berapa derajat di sini? 40 derajat. 40 derajat. Oke, berarti kalau saya tulis jadinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ada cos kuadrat 15 derajat plus sin 15. Oh, maaf, ini kurang derajat yang sebelah sini ya. Kurang derajatnya aja. Nah, berarti sudah berbentuk apa di sini? Identitas trigonometri. Gitu. Berarti cos kuadrat 15 derajat ditambah sin kuadrat 15 derajat sama dengan berapa berarti di sini? Berdasarkan identitas trigonometri? Satu ya, oke, satu. Terus lagi yang cos kuadrat 40 derajat sama sin kuadrat 40 derajat sama dengan berapa? Satu juga. Oke, berarti di sini ketemu berapa? 2. Selesai ya. Kira-kira kalau dapat model soal seperti ini, bagaimana? Sudah bisa mengidentifikasi ya, oh mana yang harus saya pakai rumusnya, gitu kan ya? Karena trigonometri kan lumayan banyak rumusnya di sini. Jadi jawabannya 2, berarti yang E. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan sebelum saya lanjutkan. Belum ada ya? Kalau belum ada, saya lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini, ini hanya saya kenalkan saja. Ada gabungan logaritma sama trigonometri. Nah, kalau ada gabungan seperti ini harus bagaimana gitu kan ya? Kita juga harus paham tentang logaritma. Kalau trigonometri tadi yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi rumus yang rumus yang dipakai untuk menyelesaikan soal ini bagaimana? Nah, ini saya berikan ada sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4 rumus ya di sini ya. Yang pertama, ini sedikit saya bahas atau saya jelaskan tentang logaritma ya, karena di sini soalnya gabungan dari logaritma sama trigonometri. Nah, untuk yang
yang pertama, kalau misalkan saya punya A log B ditambah A log C dengan syarat A di sini sebagai bilangan basis atau bilangan pokok dari logaritma, kalau sama di sini dijumlahkan berarti di sini numerusnya diapakan? Tinggal dikalikan. Berarti A log B dikali C. Oh, jadi penjumlahan berubah jadi perkalian. Lognya cukup ditulis satu saja. Terus lagi kalau saya punya A log 1. A log 1 itu sama dengan 0. Terus lagi, apa lagi yang dipakai? Kita menggunakan sudut komplement. Jadi yang berada di kuadran 1 tadi. Kalau ada tan 90 derajat min alfa. Nah, di situ ada tan 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat, sampai 87 derajat. Itu kan masih berada di kuadran 1 ya di sini ya. Benar enggak? Karena kurang dari 90 derajat. Masih di kuadran 1. Terus cot alfa itu sama dengan 1/4 dari tan alfa. Nah, kalau sudah berarti langkah pertama mengerjakannya bagaimana? Ya kita pakai apa? Rumus logaritma dulu. Jadi logaritmanya cukup kita tulis salah satu, berarti di sini penjumlahan jadi apa tadi? Perkalian. Kalau saya tulis, nah jadinya seperti ini. Lognya cukup saya tulis di depan aja loh. Di sini lognya bilangan pokoknya berapa? Kalau nggak tertulis, masih ingat ya? Nggak tertulis itu sama dengan berapa? 10? Tuh. 10 ya? 10. Oke, 10. Terus lagi, di sini saya punya tan 3 derajat sampai 87. Loh, kok banyak sekali? Bagaimana kita ngitungnya? Kan begitu ya? Nah, tadi kalian sudah punya apa? Komplement dari apa ini tadi? Sudut komplement yang berada di kuadran 1. Nah, dari nomor 3 di sini ya, nomor 3. Sudutnya 3 derajat sampai 87 itu semuanya semua dari tan 3 derajat, tan 4 derajat sampai 87 itu ada berarti ada 87. Ada itu ya. Berarti nanti gini konsepnya. 87 itu nanti kita ubah. Kita ubah jadi bagaimana di sini? 87 itu kita ubah jadi kot. Kalau 87 saya ubah jadi kot, itu jadi kot berapa derajat? Seperti yang nomor 1 tadi ya. Kalau tadi kan sin sama cos ya. Kalau sekarang tangan sama tangan. Berarti kalau tan 80 derajat itu sama dengan apa? Min 3. 3. Min 3. 3. Di kuadran 1 ya, di kuadran 1 di sini. Di kuadran 3. 3. Kot atau apa gitu tiganya di sini? Kotan 3. Kotan 3 karena di kuadran 1 ya. Positif. Oke. Loh, nah di sini nggak ada tan 86 kok muncul. Nah, di sini kan ada titik-titiknya. Berarti apa di sini? Di sebelah kirinya tan 87 itu ada tan 86 dan seterusnya. Ini nanti akan berpasangan. Tan 87 berpasangan dengan tan 3. Tan 86 berpasangan dengan tan 4. Tan 85 berpasangan dengan tan 5. Dan seterusnya. Hanya ada satu yang nggak berpasangan di sini. Tan 45 derajat. Tan 45 derajat sama dengan berapa? Ini termasuk sudut istimewa ya ini ya. Tan 45 derajat berapa di sini? Masih ingat ya? Ayo, tan 45 derajat. Berapa nilainya? 1 ya? 1. Iya. Nah, berarti ini tadi semuanya berpasang-pasangan ya. Tan 3 sama 87. 87 tadi saya jadikan kot jadi kot 3 derajat ya. Kalau saya tulis di bawahnya, nah seperti ini. Oh, berarti bisa saya tulis seperti ini. Kalau sudah, lognya bagaimana? Ya biarkan aja dulu lognya. Sekarang karena di sini berupa perkalian, kot tadi kan sama artinya dengan seperti yang berada kot 5 derajat, kot 4 derajat, 3 derajat itu bisa saya ubah jadi per tan. Nah, dari sini karena di sini perkalian kan bisa dicoret-coret tuh. Di sini berarti ya. Tan 5 derajat dibagi dengan
tan 5 derajat dikali dengan 1 tan 5 derajat. Kan tinggal 1 berarti di sini. Benar nggak? Tan 40, tan 40, tan 4 dikalikan dengan 1 tan 4. Hasilnya 1 juga. Semuanya nanti hasilnya adalah 1. 1. Ya. Iya. Nah, nggak bingung ya dari sini ya? Belum? Enggak. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ternyata setelah saya tulis log 1 kali 1 ya, berapapun kalau dikalikan 1 ya, 1. Log 1 berapa? Ingat rumus tadi, kalau saya punya A log 1 sama dengan 0. Kalau di sini ada 10 log 1 berarti sama dengan, atau log 1 sama dengan berapa di sini? Hasilnya 0. Udah. 0. Iya, benar 0. Hasilnya 0. Oke. Bingung apa enggak dari sini? Silahkan, kalau misalkan masih bingung enggak apa-apa, tanya aja. Belum ya? Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Ini tadi kaitannya dengan apa? Perbandingan trigonometri, relasi dari sudut, terus sama identitas trigonometri. Ini 2 contohnya. Terus saya lanjutkan ke materi selanjutnya ya di sini ya. Masuk ke rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, ini sudah masuk di kelas 11 kalau yang ini ya. Di kelas 11 ada, di kelas 12 juga ada. Kalau di kelas 12 kalian bertemu ini dengan apa? Turunan sama limit trigonometri. Saya kira juga sudah hafal ya di sini ya. Nah, untuk sin alfa ditambah, atau di sini bisa tambah kurang, saya jadikan 1 di sini. Jadi biar mudah untuk menghafalkan. Kalau untuk sin di sini ya, sin di sini berarti kalau misalkan di sini ditambah, berarti kalau saya jabarkan rumusnya ditambah juga. Terus kalau sin itu campur, sin, cos, kosin. Kalau sin di situ. Kalau misalkan di sini alfa saya kurangi beta. Berarti di penjabarannya berarti di sini juga dikurangi. Nah, ini sedikit berbeda kalau cos. Kalau cos alfa ditambah beta. Nah, kalau cos di sini seragam. Cos dulu baru sin. Kalau di sini ditambah berarti untuk penjabaran yang berada di sebelah kanannya di sini dikurangi. Jadi kebalikannya. Kalau dikurangi berarti berubah jadi ditambahkan. Ya. Cos alfa berarti kalau sin tadi campur sin cos kosin. Tapi kalau cos di sini cos sin. Kalau plus penjabarannya jadi min, kalau min jadi plus, gitu ya. Terus di sini saat ini cukup ini 1 saja ya. Ini sudah mewakili yang atasnya ini tadi ya. Langsung aja kita ke tangan. Nah, tangan ini juga. Tangan alfa plus beta. Tangan alfa plus beta. Untuk yang di atas masih sama di sini. Plus min. Tapi untuk yang di bawah, kalau di sini misalkan yang ditanyakan adalah tan alfa plus beta, berarti di sini untuk penyebutnya adalah 1 dikurangi tan alfa dikali dengan tan beta. Kalau dikurangi berarti ya sebaliknya, jadi ditambah. Nah, untuk menghafalkannya itu tadi dengan mengerjakan soal-soal. Terus sudut rangkap. Nah, sudut rangkap ini saya kira kalian temui juga di apa? Di turunan trigonometri dan limit trigonometri. Yang sering kalian temui itu kalau di limit adalah sudut rangkap punyanya cos. Cos 2 alfa itu punya 3. Yang sering kalian temui yang mana? 1 min 2 sin kuadrat ini, ya kan? Nah, berarti nanti kalau ini fungsinya untuk apa ini? Ini nanti kalian kalau ketemu persamaan atau pertidaksamaan kuadrat, ini bisa diubah, gitu ya. Biasanya nanti ada suatu fungsi trigonometri, itu nanti kalian diberikan, terus lagi disuruh mungkin nyari nilai minimum maksimumnya. Nah, itu bisa dirubah dengan bantuan sudut rangkap. Ya, ada sin, cos, sama tangan di sini. Ada 3-an. Nah, tangan ini nanti bagaimana? Ya, nanti kalau misalkan kita ketemu model soal yang seperti ini, ya berarti kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan sudut rangkap punyanya tangan.
Terus rumus jumlah dan selisih trigonometri. Nah, ini cara menghafalkannya bagaimana gitu ya. Nah, di sini kalau ditambah sin alfa ditambah sin beta. Berarti kalau di sini tandanya ditambah ya, berarti di sini sin dulu baru cos. Kalau tandanya dikurangi di sini berarti cos sin. Berarti kalau tadi ditambah sin cos, cosin. Nah, terus kalau di sini ada cos alfa ditambah cos beta. Berarti di sini ada 2 kali cos setengah ya, cos. Nah, terus setengah ini nanti kita hafalkannya terakhir aja. Ini nanti atas sampai bawah sama semua, gitu ya. Terus untuk yang paling akhir di sini ada cos alfa min cos beta. Ini ada spesial ya, ada negatifnya. Berarti negatif 2. Sin. Tadi kalau ditambah itu cos, tapi kalau cos alfa min cos beta itu jadi sin. Terus lagi sudut yang berada di sebelah sininya bagaimana ini? Berarti di sini ditambahkan alfa ditambah beta dibagi 2, yang sebelah sini berarti alfa dikurangi beta dibagi 2 atau dikalikan setengah seperti ini. Sama semua dari atas sampai bawah. Nah, kalau rumus jumlah dan selisih trigonometri ini hafal, otomatis untuk perkaliannya juga pasti hafal. Kenapa? Nah, ini mirip. Ya, di sini saya punya 2 sin alfa cos beta. Di sini tadi ada sin alfa plus beta kalau di sini ya. 2 kali. Ternyata 2 sin alfa cos beta sama artinya dengan sin alfa ditambah beta, terus ditambah lagi sin alfa dikurangi beta. Nah, di sini ya antara ini sama ini ada hubungannya. Kalau misalkan di sini 2, berarti di sini 1. Ini selalu setengahnya berarti ya. Kalau misalkan kalau di soal itu enggak harus 2, bisa jadi di sini 5. Oh, berarti di sininya adalah setengahnya dari 5, berarti 5/2. Hati-hati, semuanya harus dikurungi. Ya, dari sin alfa plus beta sampai akhir itu harus dikurungi. Terus lagi untuk berikutnya, kalau tadi sin yang depan, sekarang cos yang di depan adalah cosnya. Berarti kalau cosnya di depan, berarti di sini nanti dikurangi. Hampir sama kan? Jadi kalau rumus dan selisih hafal otomatis yang rumus perkaliannya juga hafal. Ya. Nah, satu lagi masih ada di sini ya, persamaan trigonometri. Nah, untuk persamaan trigonometri di sini kalau misalkan saya punya sin X sama dengan sin alfa, dengan syarat X-nya di sini koefisiennya 1, ya, itu kalian langsung aja. Ya, langsung aja cara mencarinya sin. Sin tadi yang bernilai positif berada di kuadran berapa sama berapa? Kalau dengan syarat atau dengan catatan X, koefisien dari X ini adalah 1 saja. Sin yang bernilai positif di kuadran 1 sama kuadran 2. Gitu ya. Terus lagi kalau cos, ini juga dengan catatan, kalau di sini X-nya, koefisiennya 1, juga langsung aja. Nilai yang positif, misalkan yang diminta adalah cos X sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 itu sama artinya dengan cos berapa? Ini merupakan inilah ya arti. Udah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke. Berarti kalau misalkan saya punya cos X sama dengan cos tadi setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 itu berada di kuadran berapa? Berada di kuadran setengah akar 3. Kuadran 1 ya. Kalau di kuadran 1, setengah akar 3. Cosnya berapa derajat? Itu merupakan sudut istimewa. Setengah akar 3 itu sama artinya dengan cos 30 derajat. Gitu ya. Terus berarti kalau setengah akar 3 itu tadi 30 derajat, cos tadi yang bernilai positif itu berada di kuadran berapa? Kuadran 1 sama kuadran 4. Langsung aja dicari kuadran 4. Kalau tangan, hati-hati di sini. Tangan itu periodenya hanya sampai 180. Jadi di sini tan X sama dengan tan alfa.
X sama dengan alfa plus K dikali 180. Ini juga sama. Dengan catatan ketika koefisien dari X-nya 1, langsung aja. Misalkan yang dimintakannya positif nih. Oh, berarti kalau positif, berarti tan itu berada di kuadran 1 sama kuadran 3. Langsung aja. Pakai rumus yang mana? Rumus yang berada di kuadran tadi. Yang paling depan tadi. Gitu ya. Terus langsung aja ke contoh soalnya kita. Soal yang nomor 3. Nah, di sini ada suatu diketahui sistem persamaannya trigonometri. Di sini ada jumlah dan selisih trigonometri yang pertama ya. Terus yang kedua ada jumlah dan selisih sudut. Berarti ini soal di UTBK tahun 2019 ya. Ini pernah muncul. Berarti cara menyelesaikannya bagaimana? Kita kan harus tahu dulu rumus yang kita pakai yang mana, kan begitu. Yang pernah, karena tadi di sin 2x plus sin 2y merupakan apa tadi? Jumlah atau selisih dari trigonometri. Nah, rumus yang harus kita ingat itu tadi. Ada dua, ada sin alfa plus sin beta. Kalau ditambah, berarti di sini sin dulu baru cos. Terus lagi apalagi di sini ada cos X min Y. Cos X min Y berarti di sini tadi kita sudah bahas ada cos alfa min beta. Cos alfa min beta berarti di sini kalau cos tadi cos sin seragam ya. Kalau di sini dikurangi berarti di sini adalah ditambah. Terus lagi sin. Kok bisa yang dipakai ini? Lah karena ini di sini yang kita adalah sin X plus Y. Sin X plus Y itu sama artinya dengan apa? Sin alfa dikali cos theta plus cos alfa dikali sin theta. Sin cos cosin. Nah, untuk menyelesaikannya berarti di sini kita selesaikan bareng-bareng ya. Nah, yang pertama sudah diketahui sin 2X plus sin 2Y sama dengan 9/10. Berarti sin 2X plus sin 2Y ini kita jabarkan jadi rumus ini tadi yang pertama. Ya, yang pertama ini tadi. Jadi, nah, dari sini ke sini. Berarti di sini 2 sin. Nah, rumusnya tadi apa? 2x sama 2y. 2x ditambah 2y saya bagi 2. Terus lagi di sini dikalikan dengan cos 2x dikurangi 2y dibagi dengan 2. Gitu ya. Sama dengan 9/10. Kalau sudah, berarti di sini kita cari, ternyata ya dari ini tadi 2x plus 2y dibagi 2, berarti di sini 2-nya kiri sama kanan saya coret, berarti yang bawah juga saya coret. Jadi kalau di sini penjumlahan hati-hati, nyoretnya nggak boleh cuma sepihak saja, berarti dari dua pihak, dari di x-nya juga, di y-nya juga dibagi. Kalau di sini penjumlahan atau pengurangan, baru kalau perkalian cukup satu saja yang dicoret, gitu ya. Dibagi 2. Nah, hasilnya di sini berarti 2 sin X plus Y. Terus di sini tadi 2X min 2Y dibagi 2. Maka 2-nya dari ini, 2 yang berada di koefisien X dan di koefisien Y sama-sama dibagi 2. Maka diperoleh X min Y. Terus setelah itu, nah dari soal tadi sudah diketahui di sini ya. Cos X min Y itu sama artinya dengan 4/5 sin X plus Y. Berarti cos X min Y ini nanti bisa diubah, atau di sini nanti ya cos X min Y ini kita ubah jadi 4/5 sin X plus Y. Oke. Dari ini tadi. Barusan ini tadi dari 2 sin X plus Y, cos X min Y sama dengan 9/10, terus dapat bawahnya. Ada yang mau ditanyakan nggak dari sini? Silakan. Kalau masih bingung itu, Bapak silakan tanya aja. Nggak ada? Nggak bingung berarti ya dari sini? Oke, saya lanjutkan. Nah, berarti di sini karena di sini tadi dikali ya, ada sin X plus Y, sudutnya sudah sama. X plus Y, di sini juga X plus Y. Oh, berarti di sini
Koefisiennya berapa? 2 dikali 4/5. Saya taruh di sebelah kiri, paling kiri. Berarti di sini dapat 8/5. Sin X plus Y dikali sin X plus Y berarti jadinya sin kuadrat X plus Y. Sama dengan berapa? Sesuai yang diketahui tadi adalah 9/10. Oh, berarti bisa dicari nih nanti nilai sin X plus Y ya. Oke, berarti di sini 8/5 saya bawa ke ruas kanan. Maka diperolehlah seperti ini. Ya, kalau saya bawa ke ruas kanan berarti 9/10 saya kali dengan 5/8. 5/8 berarti di sini 5 sama 10 saya coret, berarti tinggal yang atas 1, yang bawah 2. 2 dikalikan 8, 16. Jadi 9/16. Nah, untuk mencari sin X plus Y-nya berarti saya tarik akar. Karena di situ kuadrat berarti nilainya ada 2. Hati-hati di sini. Kalau kalian menarik akar terus di sini berupa pangkatnya genap. Hati-hati di situ. Berarti karena di situ kuadrat berarti kalau saya tarik punya 2 nilai. Gitu ya. Nilainya bisa plus, bisa min. Nah, di situ akar dari 9/16. 9/16 di sini adalah plus minus dari 3/4. Terus kita lihat lagi di pilihan ganda. Karena ada 2, tidak mungkin dua-duanya ada di pilihan ganda. Pasti hanya salah satunya saja. Berarti di sini nilai, kan ada 2 tadi ya, min 3/4 atau 3/4. Ternyata yang di pilihan ganda adalah 3/4. Jadi jawabannya adalah yang A. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Ternyata waktunya. Oke, silakan. Tidak ada. Saya lanjut satu soal lagi ya di sini ya. Soal yang nomor 4. Nah, di sini kalau saya punya sudut P dan Q adalah lancip. Oke, kalau lancip berarti tadi di kuadran 1. Berarti tidak ada masalah karena untuk sudutnya bernilai positif di sini ya. Kita lanjutkan lagi. Ternyata tan P plus Q diketahui sepertiga dan tan P min Q adalah 1/2. Tengah ya di sini. Yang ditanyakan adalah tan P-nya. Tan P-nya berapa? Jadi rumus yang harus saya ingat apa saja di sini? Nah, ini tadi. Tadi sudah ada rumus jumlah dan selisih sudut untuk tangen, terus lagi tangen sudut rangkap, terus lagi persamaan dari trigonometri. Nah, untuk persamaan trigonometri ini untuk mencari nilai dari tangennya itu bisa pakai pemfaktoran. Ketika pemfaktoran nggak bisa, berarti pakai rumus ABC. Jadi seperti rumus apa itu ya, persamaan kuadrat. Nah, itu kan bisa pakai rumus ABC, bisa pakai pemfaktoran, bisa pakai kuadrat sempurna. Jadi saya sarankan kalau pemfaktoran nggak bisa, ya sudah kita harus pakai rumus ABC. Oke. Nah, tadi yang diminta adalah nilai dari tan P, sedangkan yang diketahui adalah tan P plus Q, tan P min Q. Oke, berarti di sini kita pakai rumus yang pertama ini tadi. Tapi dengan menggunakan, karena di sini yang diketahui adalah tan P plus Q. Ditambah P min Q, gitu ya. P plus Q ditambah P min Q. Berarti di sini sudutnya tinggal berapa berarti di sini? Q-nya berarti habis ya. Jadi tinggal 2, P ditambah P jadi 2P. Tan 2P. Tapi yang di sini yang ditanya adalah tan P saja. Ya. Terus tan P plus Q sudah diketahui. Tan P min Q-nya juga sudah diketahui di sini. Jadi langsung aja kita masukkan. Nah, berarti yang sebelah kiri tadi, Q-nya dikurangi habis, tinggal 2P. Terus yang sebelah sini tinggal dimasukkan aja, tan P plus Q-nya tadi setengah. Terus tan P min Q-nya adalah, tan P plus Q-nya sepertiga ya, maaf. Terus P min Q-nya, tan P min Q-nya adalah setengah.
Terus disubstitusi saja ke rumus tan ini tadi. Nah, ternyata setelah dihitung di sini 1/3 ditambah setengah dapat 5/6. Terus lagi yang bawah di sini 1 dikurangi 1/3 dikalikan setengah, ternyata dapat 1/6, berarti di sini 5/6 per 1 dikurangi 1/6. 1 dikurangi 1/6 dapat 5/6. Nah, 5/6 dibagi 5/6 dapat 1 berarti ya. Dapat seperti ini. Yang ditanyakan adalah tan P-nya, bukan tan 2P. Berarti kita harus nyari dulu. Nyari tan P, bagaimana caranya? Berarti kita menggunakan sudut rangkap di sini ya, tan 2 alfa. Tan 2P berarti saya jabarkan. Nah, jadi sudut rangkap tadi saya jabarkan jadi 2 kali tan P per 1 min tan kuadrat P sama dengan 1. Kalau sudah dia Pak No di sini, kita kalikan silang. Ketika kita kalikan silang, ternyata terbentuklah seperti ini. Ketika 1 sama tan kuadrat P ini saya bawa ke ruas kiri, nah maka diperoleh persamaan dari trigonometri. Nah, kita faktorkan dulu. Bisa apa enggak di sini difaktorkan? Di sini 1, di sini min 1. Ya, A-nya 1, B-nya 2, C-nya adalah min 1. Ya. Kesulitan kita memfaktorkannya. Jadi mau enggak mau berarti harus pakai rumus ABC. A-nya berapa? A-nya adalah 1. B-nya berapa? B-nya 2. 2 itu apa? Koefisien dari tan P. C adalah konstantanya, berarti min 1. Kita substitusi ke rumusnya. Setelah disubstitusi, semuanya ternyata mendapat negatif 1 plus minus akar 2. Jadi kalau ada 2 kemungkinan ini nanti apakah dua-duanya ada di pilihan ganda? Enggak, cukup salah satu aja di sini yang ada. Jadi kita jabarkan dari jawabannya tadi yang diperoleh ya. Ternyata P-nya bisa min 1 plus akar 2, atau bisa kita balik jadi akar 2 min 1, atau tan P-nya min 1 dikurangi akar 2. Ternyata yang ada di pilihan ganda adalah yang berbentuk akar 2 min 1. Berarti jawabannya adalah yang C. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Ini tadi. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Tidak ada? Sudah pas, Kak. Sudah? Sudah. Bagaimana? Sudah paham. Oh, sudah paham. Oke. Mbak Vina, bagaimana ini Mbak? Soalnya masih belum selesai. Lumayan banyak juga. Oh, mau dituntaskan enggak apa-apa? Iya. Oh, ya, baiklah. Saya lanjutkan berarti ya di sini. Masuk ke nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Nah, ini di tahun 2021 keluar satu soal ya tentang nilai maksimum sama minimum. Nah, ini untuk mengerjakannya bisa pakai turunan, tapi kalau turunan lumayan panjang, jadi pakai rumus ini aja. Tapi harus banyak yang harus dihafalkan ya di sini ya. Nah, ada 2 bentuk di sini. Kalau kalian nemu bentuknya yang pertama, bentuknya campuran, ada sin sama cos. Sin sama cos berarti harus kita ubah dulu. Tapi kalau hanya sin saja atau cos saja, langsung saja kita lihat koefisien sama konstantanya saja. Koefisien misal yang diketahui adalah A sin X plus C. Jadi langsung aja. Berarti di sini koefisien dari sinnya berapa? A. Konstantanya apa? C. Berarti ini nanti nyari nilai maksimumnya ya A mutlak A ditambah C. Untuk mencari nilai minimumnya berarti negatif mutlak A ditambah C. Kalau cuma hanya sin atau cos saja. Tapi kalau kedua-duanya bagaimana? Ada sin sama cos. Hati-hati di sini. Dilihat dulu sudutnya.
sudutnya di sini setara atau enggak? Kalau sudutnya setara, berarti langsung kita ubah. Kita nyari K. K itu bagaimana cara mencarinya? Nah ini, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Tanya ini, skip aja. Jadi saya hanya butuh K, gitu kan? K sama C. Kalau sudah nemu, berarti langsung aja. Oh, nilai maksimumnya adalah mutlak dari K. Kalau K-nya ini negatif, kalau sudah dikatakan mutlak, berarti berubah jadi apa? Jadi positif ya di sini ya. Terus lagi kalau nyari nilai minimumnya bagaimana ya? Negatif dari mutlak dari K. Plus C. Oh, maaf, untuk K ini selalu positif ya, karena akar dari ini ya. Baru nanti kalau misalkan nih, kalian nemu yang hanya A sin X plus C, bisa jadi A-nya di sini adalah negatif. Kalau K di sini pasti hasilnya adalah akar dulu. K juga bisa ya, karena akar dari A kuadrat plus B kuadrat bisa positif, bisa negatif di sini. Oke, bentuk yang kedua, yaitu berbentuk fungsi kuadrat. Bentuk fungsi kuadrat di sini, hati-hati. Kadang nanti ada yang di bentuk lain, jadi kalian harus mengubahnya, seperti itu. Jadi di sini ada P sin kuadrat X plus Q sin X plus R. Jadi di sini nggak hanya sin saja. Misalkan cos, bagaimana di sini? Kalau cos, ya nanti cara menyelesaikannya juga sama. Gitu ya. Bisa sin, bisa cos. Di sini yang saya beri contohnya sin. Kalau misalkan ketemu cos, bagaimana caranya? Sama juga. Gitu ya. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya bagaimana? Tinggal dilihat aja koefisiennya. Nah, ini koefisiennya ada P, Q, R. PGR di sini. Berarti cari yang pertama, dijumlahkan semua. Yang kedua, ketika Q-nya di sini adalah negatif. Yang ketiga di sini kita mencari persamaan sumbu simetri ya. Rumusnya adalah min Q per 2P. Atau kalau dulu di persamaan kuadrat, nyari persamaan sumbu simetri itu apa rumusnya? Min B per 2A. Kalau di sini, karena koefisiennya adalah PQR, berarti saya ubah jadi min Q per 2P. Berarti ya. Nah, nilainya di sini harus apa? Di antara. Atau di sini harus lebih dari negatif 1, tapi kurang dari 1. Artinya apa? Kok bisa dibatasi negatif 1 sama 1? Nilai maksimum dari sin itu adalah 1. Sedangkan minimum dari nilai sin X itu adalah negatif 1. Jadi kalau nilainya di luar ini bagaimana yuk Mas? Nggak usah dicari, kita nyari Y1 sama Y2 gitu. Cukup gitu. Tapi kalau misalkan nilainya masih berada di antara sini, berarti harus kita cari, kita substitusi ke sini. Nah, untuk nilai maksimum bagaimana ya? Dicari nilai terbesar dari Y1, Y2 sama Y3. Nilai minimumnya berarti nilai yang terkecil dari Y1, Y2 sama Y3. Begitu. Contoh soalnya. Nah, ini diambil dari FR tahun 2021 ya. Nah, di sini nilai maksimum dan minimum. Nah, di sini sudah diketahui nilai maksimum sama minimum dari P sin X plus Q. Nah, di sini hanya ada satu saja, sin saja. Berarti kan enak. Nggak perlu mengubah kalian. Terus lagi, ternyata berturut-turut nilainya adalah 14 dan 16. Yang ditanyakan nilai maksimum dari fungsi apa ini? Gx 3P dikali cos X plus setengah Q berapa? Berarti kan kita harus nyari nilai P sama Q terlebih dahulu. Nah, berarti di sini apa saja rumus yang kita pakai untuk mengerjakan soal nomor 5 ini? Nah, untuk yang pertama, nah di sini Fx P sin X plus Q. Nah, tadi. Jadi di sini mutlak dari P saya tambahkan dengan Q kalau disuruh nyari maksimumnya, sedangkan kalau minimumnya berarti negatif mutlak dari P ditambahkan dengan Q. Sudah. Nah, tadi pembahasannya bagaimana ya? Yang diketahui kita tulis saja. Fungsinya apa saja? Nah, ini. Nilai max-nya adalah 14, nilai min-nya adalah 6. Berarti kalau saya tulis seperti ini. Berarti Q ditambah dengan P, ya ini boleh ya saya tukar jadi P, mutlak P-nya ini berada di belakang, nggak masalah. Ataupun plus mutlak P ditambah Q pun juga nggak masalah di sini ya.
Ternyata tadi ketemu 14 maksimumnya. Nah, kalau minimumnya 6. Ternyata membentuk sistem persamaan linier 2 variabel. Ada variabelnya apa? P sama Q. Berarti nyari P sama Q pakai apa? Bisa pakai eliminasi sama substitusi. Gitu? Berarti setelah dieliminasi di sini, yang mau dieliminasi apanya di sini? Misalkan P-nya yang mau dieliminasi. Berarti di sini karena P tandanya ada plus sama min. Tandanya berbeda ya. Di sini kalau tandanya berbeda berarti di sini harus ya Pak No ditambah atau dikurangi untuk menghilangkan P-nya. Tambah. Ditambah, oke. Maka diperoleh Q-nya adalah 10. Nggak ada masalah ya. Ini tadi ngitung-hitungnya saya kira. Karena ini ulang lagi di SMP dulu ya. Kalau sudah ketemu Q, kita nyari P, bisa pakai apa? Substitusi. Tinggal disubstitusi aja, bisa ke persamaan 1, bisa ke persamaan 2. Nah, Q-nya tadi dapat 10, maka di sini mutlak dari P-nya ada 4. Karena di sini mutlak, hati-hati. Mutlak itu punya 2 nilai. Bisa positif, bisa negatif. Ya toh, berarti P-nya ini bisa 4, bisa negatif 4. Hati-hati gitu. Jadi inilah saya bilang konsepnya harus paham nilai mutlak. Karena di situ di mutlak berarti punya 2 kemungkinan nilai. Bisa positif, bisa negatif. Nah, ini bisa negatif 4, bisa 4. Nah, kita kerjakannya satu-satu dulu. Kita pilih P-nya 4. Kalau P-nya 4, kita masukkan, berarti di sini ya, masukkan ke GX. P-nya 4 dengan Q-nya tadi adalah 10. Nah, diperoleh seperti ini. Jadi 12 cos X plus 5 untuk GX-nya. Maka diperoleh yang ditanya apa tadi? Nilai maksimum ya. Nilai maksimum berarti nilai yang gede. Nah, 5 ditambah 12 ketemu 17. Sudah ketemu. Ketika kalian misalkan nggak temu di sini, berarti mau nggak mau harus pakai P yang negatif 4. Gitu ya. Jadi di sini masih, misalkan belum nemu jawabannya, masih ada satunya lagi. Seperti itu jadinya. 17 ada ya di pilihan ganda. Gitu ya. Jawabannya adalah yang D. Dari sini kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Belum? Saya lanjut ya. Ke soal yang nomor 6. Nah, di sini nilai minimum fx min 3 sin x plus cos 2x. Di sini berbeda, ada sin sama cos, tapi sudutnya juga berbeda. X sama 2x, berarti kita nggak bisa pakai rumus yang pertama tadi. Jadi cos 2x ini harus kita ubah. Cos 2x ini sudut rangkap. Sudut rangkap untuk cos tadi ada sekitar 3 ya. 3 rumus ya di situ ya. Kita tinggal pilih. Kita mau pilih yang mana? Ingat, di sini ada sin X. Oh, berarti kita pilih yang ada sinnya. Nah, berarti di sini kita pakai cos 2 alfa. Kalau di sini berarti 2x, cos 2x-nya harus saya ubah jadi 1 min 2 sin kuadrat alfa. Berarti kalau di sini jadi 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, itu. Jadi fungsi trigonometrinya di sini bisa saya ubah. Jadi, nah, cos 2x-nya saya ubah jadi 1 min 2 sin kuadrat. Ternyata membentuk fungsi trigonometri kuadrat. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Pakai Y1, Y2, sama Y3. Y1-nya tinggal kita lihat koefisiennya berapa saja di sini ya. P-nya negatif 2. Q-nya negatif 3. R-nya 1. Terus lagi kita nyari Q-nya ya. Q-nya min Q per 2P-nya ya di sini ya, atau nilai dari sumbu simetrinya. Ternyata setelah diperoleh ketemu negatif 3/4. Apakah negatif 3/4 itu berada di kisaran negatif 1 sampai 1? Negatif 3/4. Apakah berada di kisaran negatif 1 sampai 1? Negatif 3/4.
lebih dari negatif 1 ya, tapi kurang dari 1. Berarti masih. Nanti bisa kita substitusi ke Y3-nya. Y1 berarti kita cari dulu. Setelah kita cari, P-nya tadi berapa, Q-nya berapa, L-nya berapa, langsung aja ditambahkan. Ternyata ketemu negatif 4. Terus Y2-nya ketemu 2. Y3-nya ternyata setelah dihitung itu tadi min Q per 2P-nya kita substitusi min 3/4 karena memenuhi berada di antara negatif 1 sampai 1, berarti kita substitusi ke ini tadi ya, ke rumusnya, rumus yang ketiga, ternyata ketemu min 17/8. Nah, dari negatif 4, 2 sama negatif 17/8 di situ. Nah, kita lihat divian ganda. Berarti yang manakah jawaban yang paling tepat? Negatif 4 sama negatif 17/8. Itu masih lebih kecilan mana berarti? Min 4. Oke. Berarti lebih kecilan min 4 atau negatif 4. Berarti jawabannya adalah yang A. Di sini ya. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Yang penting itu tadi ya, konsepnya. Plus, berarti kalau biar paham konsepnya, ya harus sering-sering mengerjakan soal. Oh, kalau ada soal seperti ini, saya harus pakai rumus ini. Kalau pakai ada soal seperti ini, saya pakai rumus yang ini. Gitu ya. Saya lanjut, masih ada satu lagi di sini aturan trigonometri pada segitiga. Nah, di sini biasanya kalau tadi kita makainya segitiganya siku-siku. Kalau aturan sinus sama kosinus ini cenderung untuk segitiganya yang bukan siku-siku atau segitiga sembarang di sini ya. Nah, untuk aturan sinus ini biasanya dipakai ketika bagaimana? Kalau cos itu bagaimana? Kalau aturan sinus ini ya dipakai minimal paling tidak di sini diketahui misalkan ada dua sisi misalkan A sama B, dan ada sudut yang berada di depannya sisi A dan sudut berada di depannya si B. Misalkan yang ditanyakan adalah A, gitu ya. B-nya sudah diketahui, berarti apa lagi yang harus diketahui? Sin A sama sin B yang harus diketahui, gitu ya. Atau misalkan B sama C, jadi berarti pakai yang kalau misalkan yang ditanyakan adalah C-nya, B-nya paling tidak harus diketahui, sin B sama sin C-nya diketahui juga. Kalau aturan kosinus, bagaimana ini dipakai ketika apa? Nah, di sini kalau aturan kosinus dipakai ketika disuruh nyari, misalkan di sini sisi dari C. Sisi dari C dengan syarat paling tidak di sini yang diketahui adalah sisi yang mengapit sudut yaitu AB, ya, sisi A sama B, dan si sudut yang diapit tadi adalah C. Nah, itu. Jadi paling tidak ada sudut yang diapit, terus kemudian yang mengapit itu tadi juga diketahui. Misalkan sudutnya di sini 30 derajat, sisinya A-nya adalah 2, sisi B-nya di sini adalah 5, tentukan nilai C. Oh, berarti saya harus pakai aturan kosinus. Terus bisa mencari luas segitiga dengan segitiganya bagaimana? Bisa sembarang di sini ya segitiganya ya. Berarti setengah A kali B kali sin C. Oh, berarti kalau di sini AB berarti sudut yang diapit adalah C. Terus lagi kalau misalkan yang diketahui AC berarti sudut yang diapit adalah B. Jadi pakai itu. Jadi kalau misalkan kita lupa nih, oh kalau saya mau nyari luas pakai sin nilai apa yang diketahui sinnya gitu ya. Jadi di sini tinggal aja dilihat atau bisa digambar dulu. Jangan dibayangkan, gambar aja dulu. Oh, ternyata yang diketahui di sini ada B sama C sama sin A yang diketahui. Jadi saya bisa menggunakan mencari luas segitiga pakai rumus ini tadi. Soal yang nomor 7. Ya, di sini diketahui 3PQR. Nah, ini kita menggunakan aturan apakah sinus atau kosinus. Nah, untuk mengetahui itu kita harus gambar terlebih dahulu. Ada sin P setengah, tan Q-nya sepertiga, QR-nya 4. Karena nggak ada keterangan, berarti segitiganya di sini kita buat sembarang. Karena nggak ada keterangannya.
Berarti langkah pertama kita gambar dulu di sini. Nah, di sini ada sudut yang saya tandai ya di sini ya. Diketahui sin P yang warna biru di sini. Sin P-nya sudah diketahui setengah. Terus tan Q. Nah, diketahui juga di sini ya. Tan Q-nya adalah sepertiga. Sedangkan kalau kita mau pakai aturan sinus, berarti kan kita harus tahu sin. Sedangkan di sini yang diketahui tan-nya, berarti harus nyari terlebih dahulu. Terus lagi yang ditanyakan apa? Q. Q itu ternyata Q atau kalau di sini PR ya. PR itu bisa saya tulis jadi Q kecil di sini. Berarti yang dicari adalah sisi yang berada di depannya sudut Q. Sedangkan yang diketahui apa saja tadi? Sudut yang berada di Q, tapi hanya tangan. Jadi nanti kita nyari sinnya. Terus sin P sama sisi yang berada di depannya sudut P juga sudah diketahui di sini ya. Oh, berarti kita pakai aturan sinus. Kenapa di sini? Ya, ini tadi sudut T yang berhadapan sudah diketahui sama sisi. Nah, pakai aturan ini. Sin P-nya setengah, berarti kita harus nyari sin Q terlebih dahulu. Sin Q bisa dicari dengan perbandingan trigonometri yang awal-awal tadi, ya. Jadi kita menggunakan segitiga, siku. Kalau tan Q-nya sepertiga, nah tan tadi tan desa, cos tami, sin demi, kan begitu ya untuk menghafalkannya ya. Nah, misalkan di sini ada sudut Q tadi ya, berarti kalau tan Q-nya sepertiga, kita misalkan di sini sisi yang berada di depannya sudut Q itu nilainya adalah 1, sedangkan yang berada di sampingnya adalah 3. Untuk memudahkan kita, gitu ya, untuk mencari apa? Nyari sin-nya. Kenapa kita nyari sin? Karena kita mencari nilai PR dengan aturan sinus. Jadi harus nyari apa? Nyari sisi miring terlebih dahulu, karena sin tadi rumusnya adalah sin demi, depan per miring. Depannya sudah diketahui 1, berarti kita nyari miringnya apa? Pakai Pythagoras. Ya. Berarti 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ketemu akar 10. Sudah ketemu, berarti kita harus nyari apa? Nyari sin Q. Sin Q tadi adalah depan per miring. Ternyata ketemu 1 per akar 10. Kalau sudah nemu, berarti yang kita pakai apa? Karena di sini yang diketahui adalah P, ya, sisi P atau di sini QR, dan yang ditanyakan adalah sisi PR-nya atau Q, berarti kita pakai P sama Q di sini. Yang kita pakai. PR per sin Q sama dengan RQ per sin P. Langsung aja dimasukkan. Ternyata setelah dihitung, ketemulah PR-nya adalah 4/5 akar 10. Ngitungnya bagaimana? Ya seperti biasa dihitung. Ini setengahnya dibawa ke ruas kanan. Di sini setengah. Kalau saya bawa ke ruas kanan jadi 2/1. Dihitung ternyata ketemu 4/5 akar 10. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Belum ya? Satu lagi, ini masih ada satu soal lagi berkaitan dengan luas segitiga tapi menggunakan rumus setengah AB sin C atau setengah AC sin B. Nah, yang terakhir di sini. Jika luas sebuah segitiga ABC sembarang adalah 10 akar 3, diketahui luas segitiganya, luas segitiga sembarang. Dan hasil kali 2 buah sisinya adalah 20 cm. Maka nilai tan dari sudut yang diapit oleh kedua sisi. Nah, di sini ada 2 sisi, tadi ya, 2 sisi yang mengapit salah satu sudut. Berarti kita bisa menggunakan rumus, nah ini tadi luas. Sembarang di sini ya, misalkan yang diapit adalah sudut C-nya, atau sudut B-nya, atau sudut A-nya di sini. Sembarang, boleh. Gitu ya, karena di sini nggak ada yang diapit apa-apa, nggak ada. Cuma dikasih tahu ada 2 sisi. Sini tadi ketika dikalikan 20 dan sisi tersebut ternyata mengapit suatu sudut, bilangnya seperti itu. Dan luasnya diketahui adalah 10 akar
3. Berarti kita bisa menggunakan rumus salah satu dari ini, sembarang. Ya, bisa pakai yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Nah, kalau kita misalkan pakai rumus yang kedua di sini, berarti sin B, berarti sudut B-nya diapit oleh sisi AC. Oh, AC di sini tadi perkaliannya ketika dikalikan adalah 20. Nah, seperti ini. Sebentar. Aduh. Maaf. Di sini 20, di sini 40 ya. Oke, ini nanti akan saya ganti. Dua buah sisinya ini adalah 40 ya. Maaf. Ya, nanti saya ganti. Di sini sisinya adalah 40. Terus lagi di sini setengah saya kalikan dengan 40. Terus lagi nanti dibawa ke ruas kiri ya. Jadi seperti ini. Maka diperoleh, nah sin B adalah setengah akar 3. Ternyata sudutnya adalah istimewa, setengah akar 3. Setengah akar 3 itu berarti sudutnya berapa derajat? Ternyata 60 derajat. Yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan adalah tangannya. Ya, tangan dari sudut B. Kalau tan 60 derajat jadinya berapa di sini ya? Kalau tadi tan 60 derajat. 60 derajat adalah sudut istimewa. Tan 60 derajat berarti dapat berapa di sini? Nah, tinggal satu ini aja. Ayo. Tan 60 derajat sama dengan, ada yang masih ingat? Ini sudut istimewa ya. Berapa? Oke, ketemu akar 3. Mohon maaf, ini kok jadi seperakar 3. Nah, ini tadi sisinya 40, maaf ya, belum saya ganti tadi. Nah, maka di sini tadi ketemu setengah akar 3, berarti sudutnya adalah 60 derajat. Terus lagi berarti kalau tan dari 60 derajat adalah akar 3. Maka diperoleh nilainya adalah berarti kalau di pilihan ganda adalah E di sini ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh